Berarti gitu. itu apakah kita harus paham love language mereka atau Bener. gimana tuh, Mbak? Love language-nya harus kita pelajarin banget gitu. Oke. Sama karakteristik type of personality-nya gitu. Itu biasanya apa? Kalau yang zaman now kan MBTI. Tapi sebenarnya personality secara apa konteks nih? aja umum aja lah gitu ya. Misalnya dia tipenya extrovert atau dia introvert atau mungkin dia in between ya kan. Jadi kalau modelan anaknya itu agak-agak pendiam ya, mungkin tertutup, kita jangan maksa banget dia mau cerita banyak gitu. Karena akan bikin kita frustrasi, anaknya juga jadi frustrasi gitu. Lalu kemudian kalau anaknya yang seneng banget ngobrol gitu ya, talkative gitu ya, pada saat dia cerita ya dengerin gitu. Jadi sebisa mungkin kita dengerin, tapi kita kasih boundaries. Ya misalnya ibu akan dengerin ya, tapi setelah ini nanti ibu akan masak dulu gitu. Nanti kita lanjutin lagi. Nah itu harus diajarin gitu. Dan kalau misalnya tadi ya kan ya ada situasi di mana kalau anak lebih pendiam, lebih naturally tertutup, itu kan agak bingung ya. Ini sebagai orang tua tahu dari mana ya dia ada isu atau gimana. Nah itu gimana ya kita bisa mengajak anak untuk terbuka? Apakah dengan tadi ajak pergi dulu, ajak ngobrol? Sangat challenging banget kalau kita berhadapan dengan anak yang kecenderungannya pendiam dan tertutup, pemalu. Itu challenging memang, karena seringkali kita agak sulit untuk mengetahui sebenarnya di dalam kepalanya tuh ada apa sih gitu kan. Tapi kita bisa lihat dari perilaku hariannya ya. Jadi kalau di time bound ya, kita pakai durasi waktu. Jadi sebuah perilaku itu terjadi perubahan itu 2 pekan biasanya kalau intens. Contoh, si anak yang pemalu dan pendiam ini sudah 2 minggu itu kok lebih sering berada di dalam kamarnya dibandingkan dia keluar kamar, terus kemudian duduk sebentar di sofa ruang tamu atau di ruang keluarga. Jadi itu pertanda sebenarnya kok ada yang berubah ya. Terus kita lihat lagi nih perilaku yang tampak dari wajahnya. Karena anak yang pendiam pemalu, dia wajahnya juga bisa kelihatan ekspresif kok gitu ya. Nah tapi kalau kita nggak peka, kita bisa kecolongan gitu. Karena banyak anak-anak ini yang ternyata memendam perasaan atau emosi negatif, karena bisa jadi dia mendapatkan pengalaman buruk kan di sekolah atau lingkungan sosialnya. Nah jadi orang tua harus peka banget sama tanda-tanda perubahan perilaku yang muncul. Nah itu dalam kurun 2 pekan kalau terjadi perubahan itu kita harus segera checking up dia gitu. Oke. Nah biasanya nih kan kalau aku nonton di film ya, dan mungkin lebih kayak kalau remaja nih dulu. Ketika udah peka itu kan step 1 berarti ya Mbak, kita ke anak nih ada apa nih yang terjadi, kadang nggak langsung mau open up. Nah tadi kan satu sarannya Mbak bilang kita harus show some love and comfort ya. Apa berarti pendekatannya nih yang mungkin kalau kita ayo cerita ada apa kan belum tentu keluar ya. Betul, pasti. Yang pasti jadi tadi safe person dulu gitu ya. Jadi proses mendekatkan diri sama anaknya gitu ya, kayak kita PDKT-an lah sama dia gitu ya. Pasti kan challenging ya gitu ya. Dan kita sangat boleh kok bilang, ibu lihat kamu akhirnya ini lebih murung dibandingkan biasanya ya. Ada yang ingin diceritain nggak? Gitu. Kalau dia bilang nggak ada gitu kan, ya udah jangan paksa. Nah itu jangan kan greget kadang ya. Ini ada yang sesuatu nih. Padahal kita kan kepo banget kan gitu kan ya, anak kita kenapa ya gitu ya. Jangan paksa. Tapi kita memberikan statement baru gitu ya. Kalau kamu belum siap nggak apa-apa. Tapi ada ibu, ada ayah yang akan siap mendengarkan cerita kamu. Jadi kapan kamu siap, kami akan mendengarkan semua ceritamu tanpa dihakimi.